Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 7 subtema 3 tentang perkembangan teknologi komunikasi. Pada muatan PPKN yaitu tentang keberagaman di tempat bermain. Dedi dan Made dapat rukun bermain bersama walaupun mereka berasal dari suku bangsa yang berbeda. Perhatikan. Nah, perbedaan bahasa daerah dapat kita temui saat kita bermain dengan teman-teman yang berbeda latar belakang suku bangsa. Walaupun berbeda, kita harus tetap saling menghormati, menghargai, dan tetap menjaga kerukunan. Manfaat keberagaman di tempat bermain. Berbagai perbedaan yang kita temui di tempat bermain itu justru akan memiliki banyak manfaat. Apa manfaatnya? Yaitu dapat menumbuhkan sikap toleransi antar teman, dapat memupuk sikap saling menghormati antar teman, melatih kesabaran dan sikap saling mengalah, dan melatih kerjasama yang baik. Nah, keberagaman itu merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan keadaan yang aman dan tentram di tengah keberagaman, itu diperlukan sikap toleransi, saling bersatu, saling antar teman, dan sikap tenggang rasa. Di sini ada penjelasan tentang toleransi dan tenggang rasa. Toleransi itu adalah perilaku menghormati dan menghargai segala perbedaan yang ada pada orang lain. Tenggang rasa itu merupakan sikap saling mengerti, menghargai, dan menghormati orang lain. Ketika sikap toleransi dan sikap tenggang rasa itu kita pakai, jadi kita dapat menjalin persahabatan dengan baik, akan tercipta suasana yang rukun dan damai. Nah, pada muatan berikutnya adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kita akan bicara akan menjelaskan tentang komunikasi. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Jadi manusia membutuhkan komunikasi untuk menyampaikan apa yang diinginkan. Komunikasi itu bisa secara lisan dan bisa juga dengan jarak jauh. Teknologi komunikasi makin lama makin berkembang. Ada surat tertulis, ada media komunikasi itu koran, radio, dan televisi, ada internet atau surat elektronik. Nah, alat komunikasinya itu ada yang modern, ada yang tradisional zaman dahulu. Nah, mari kita pelajari. Kalau yang tradisional itu ada kentongan, daun lontar, itu yang untuk menulis surat, kemudian ada asap, gong, dan lonceng. Nah, cara menggunakan alat komunikasi masa lalu, yang kentongan dan gong itu akan dibunyikan untuk menyampaikan tanda bahaya bagi warga. Kemudian daun lontar digunakan untuk menulis surat sebelum adanya kertas. Alat komunikasi yang lebih modern itu ada surat, ada kartu pos, ada wesel. Wesel itu untuk mengirim uang, kemudian ada radio. Alat komunikasi modern itu surat elektronik atau email, ada televisi, ada telepon genggam, ada internet. Internet itu ada fasilitasnya, nanti ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, dan lain-lain. Nah, anak-anak, bagaimana kita mempelajari teks ya, teks bacaan. Nah, ketika kita membaca teks, itu kadang-kadang kita menemukan kata sulit yang belum kita ketahui artinya. Nah, kita perlu mencari arti kata sulit tersebut untuk dapat mengetahui isi teksnya. Setelah mengetahui arti kata-kata sulit, kita nanti baru bisa memahami isi teksnya. Nah, setelah nanti kita membaca teks, sudah mengerti, nah baru kita bisa menemukan kalimat utamanya itu apa pada setiap paragraf. Ya, jadi setelah menemukan kalimat utama dan ide pokok di setiap paragraf, kita nanti akan bisa memahami isi teks secara keseluruhan. Perhatikan, ini adalah teks, contoh teks ya seperti ini. Ini ada 3 paragraf. Kemudian yang di garis bawah ini biasanya adalah ide pokoknya. Jadi ide pokoknya itu gunanya untuk menjabarkan paragraf. Jadi ide pokok itu ada pada setiap
pada kalimat pertama. Contohnya ini ada paragraf. Kemudian ide pokoknya, komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Nah, nanti kalimat-kalimat berikutnya dalam setiap paragraf itu harus sesuai dengan ide pokoknya itu apa. Begitu selanjutnya, kalimat pertama, kalimat kedua, paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Contohnya seperti ini paragraf yang ketiga. Saat ini ada jaringan internet. Nah, nanti isinya ini yang berikutnya, kalimat berikutnya ini adalah yang terkait dengan ide pokoknya itu apa. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia juga dapat bertukar informasi melalui jejaring sosial dan dapat menghubungkan di belahan dunia manapun. Nah, ini karena ide pokoknya adalah saat ini ada jaringan internet. Jadi kalimat-kalimat selanjutnya ini adalah penjabaran dari ide pokok tersebut. Paham ya, Nana? Nah, ada berapa paragraf dalam teks di atas? Coba kita lihat, ada berapa paragraf? 1, 2, dan 3. Ada 3 paragraf. Kemudian ide pokok dalam paragraf pertama adalah, kita lihat, ide pokoknya komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Itu ide pokoknya. Anak-anak, pada muatan selanjutnya adalah matematika. Itu bagaimana kita menentukan keliling benda berbentuk bangun datar. Nah, keliling bangun datar merupakan jumlah panjang sisi-sisi dari bangun datar tersebut. Keliling bangun datar dapat ditentukan dengan menjumlahkan banyaknya satuan panjang seluruh tepian benda tersebut. Nah, ini ada contoh gambar panjang hiasan bunga di sekeliling amplop. Itu merupakan keliling dari amplop tersebut. Keliling itu pinggir-pinggirnya ini ya. Nah, ini keliling. Panjang garis di sekeliling rambu menunjukkan keliling dari rambu lalu lintas tersebut. Keliling bangun datar ditentukan dengan menjumlahkan panjang seluruh sisi-sisinya. Ini ada 3 bangun datar. Yang pertama adalah keliling segitiga itu nanti adalah jumlah dari P, H, ditambah H, R, ditambah P, R. Itu ketemu keliling. Keliling persegi adalah jumlah panjang sisi AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Itu jumlah kelilingnya. Dan seterusnya ya, ini keliling segitiga, segi 5 seperti itu. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini ada 2 bangun. Nah, di sini kita mencari keliling. Kita hitung dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Kita naik ke atas. 1, 2, 3. Ke samping. 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawah. 1, 2, 3. Jadi 5 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 3 persegi satuan sama dengan 16 persegi satuan. Nah, itu mencari keliling. Paham ya? Yang gambar berikutnya juga seperti itu. 7 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 20 persegi satuan. Yang berikutnya adalah muatan SPDP, unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Karya dekoratif itu merupakan karya bercorak hiasan. Hiasan pada karya dekoratif tersusun atas unsur-unsur rupa. Unsur-unsur rupa itu apa? Unsur-unsur rupa itu diantaranya titik, garis, bidang, dan warna. Karya dekoratif banyak ditemukan pada berbagai benda buatan tangan atau handmade. Contohnya poster, kartu pos, surat, atau kartu ucapan. Nah, di sini ada contoh karya dekoratif pada motif kain seperti ini. Nah, membuat hiasan dengan gambar dekoratif. Nah, unsur-unsur rupa pada karya dekoratif biasanya dituangkan pada media 2 dimensi dalam bentuk gambar. Unsur-unsur rupa yang disusun secara berulang dapat menjadi sebuah pola. Pola yang terbentuk juga dapat disebut sebagai hiasan. Nah, ini dalam gambar dekoratif terdapat pola sederhana dan pola yang rumit. Pola sederhana seperti ini, itu disebut juga dengan pola dasar. Pola sederhana dibentuk dari kombinasi unsur rupa seperti garis, ini garis, dan bidang. Nah, pola rumit seperti ini, itu merupakan pola baru yang bukan lagi pola sederhana. Ini lebih rumit.
Ya, anak-anak. Jadi sebuah karya dekoratif itu perpaduan dari pola sederhana dan pola rumit. Ya, anak-anak. Cukup sekian penjelasan materi tema 7 subtema 3. Mudah-mudahan bisa dipelajari. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.